Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Vinitaru Febriani Prajayati. Saya merupakan salah satu pendidik atau dosen pada program studi D3 Budidaya Ikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Saya aktif kembali sebagai pendidik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran sejak Agustus 2020. Sebelumnya saya aktif sebagai pendidik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong sejak April 2013 melalui penerimaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2010. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah budidaya perairan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran pada mata kuliah Teknik Produksi dan Inovasi Pakan Buatan. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 2 SKS praktik dan merupakan mata kuliah wajib program studi budidaya ikan dan diajarkan pada semester gasal bagi mahasiswa semester 3. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Teknik Produksi dan Inovasi Pakan Buatan ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan pakan buatan dalam budidaya serta perkembangan industri pakan. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi sistem pencernaan ikan pakan dan kebiasaan makan. 3. Mahasiswa mampu menentukan nutrisi dan bahan baku pakan. 4. Mahasiswa mampu merencanakan produksi pakan buatan. 5. Mahasiswa mampu menyusun formulasi pakan buatan. 6. Mahasiswa mampu membuat pakan buatan. 7. Mahasiswa mampu melakukan pengujian mutu pakan. Dan 8. Mahasiswa mampu melakukan pengemasan dan penyimpanan pakan. Untuk menunjang terpenuhinya hal tersebut, disusunlah suatu pokok bahasan yang terdiri dari 1. Tahapan pembuatan pakan. 2. Teknik formulasi pakan, Poisson square, trial and error, persamaan aljabar, linear programming. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi 1. Sinkronus, ceramah, diskusi, dan praktikum. 2. Asinkronus, penugasan, mencari, membaca, dan mendalami referensi. Metode pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan interaksi multi arah antara mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen. Interaksi yang saya lakukan di kelas adalah dengan keaktifan bertanya, proaktif dalam diskusi, dan presentasi, penyelesaian tugas dan konsultasi praktikan, atau membuat kelompok mahasiswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kegiatan pembelajaran dilakukan baik secara sinkronus melalui tatap muka di kelas dan laboratorium maupun dengan asinkronus dengan bantuan Google Classroom. Kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan untuk materi berupa teori dan praktik, serta 2 sisanya untuk evaluasi UTS maupun UAS. Asesmen pada mata kuliah ini terdiri dari asesmen teori dan praktik. Asesmen teori sebesar 66,7% dengan rincian tugas 20%, UTS 40%, UAS 40%. Sedangkan asesmen praktik sebesar 33,3% dengan rincian persiapan 30%, proses 30%, hasil 40%. Rincian penilaian ini dipergunakan untuk evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil belajar baik secara teori maupun praktik. Di bagian video ini akan ditampilkan proses pembelajaran mata kuliah Teknik Produksi dan Inovasi Pakan Buatan pada pokok bahasan metode formulasi pakan. Pada bagian pendahuluan, dosen akan membuka dengan salam pembuka, lalu melakukan review pertemuan sebelumnya, dan menjelaskan capaian pembelajaran. Dalam penyajian materi terkait metode formulasi pakan, selanjutnya dosen akan menjelaskan tentang 1. Syarat bahan pakan, bahan baku pembuatan pakan. 2. Metode formulasi pembuatan pakan. 3. Tahapan pembuatan pakan. Selama proses penyajian materi, mahasiswa dapat berinteraksi dengan dosen dalam bentuk pertanyaan atau diskusi. Di akhir materi, mahasiswa dibagi ke dalam penugasan atau praktik terkait dengan perhitungan kebutuhan bahan baku
untuk formulasi pembuatan pakan dengan metode bujur sangkar Person Square. Mari kita saksikan video saya dalam penyampaian pembelajaran mata kuliah Teknik Produksi dan Inovasi Pakan Buatan pada pokok bahasan metode formulasi pakan. Selamat menyaksikan. Siap, seluruhnya. Belum siap, gerak. Lapor, perkuliahan siap dilaksanakan. Siap, silakan. Mengawali perkuliahan pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat teman, gerak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, untuk siang ini kita akan melanjutkan materi tentang pengelolaan pakan pada budidaya. Oke, untuk pendahuluannya adalah materi sebelumnya yaitu tentang keberhasilan kegiatan budidaya, di mana pakan biaya pakan dapat mencapai 30 sampai dengan 60% dari biaya produksi. Nah, supaya kegiatan budidaya tetap berlanjut, perlu upaya menekan biaya pakan dengan mencari alternatif penggunaan pakan, suplemen, integrasi pakan, dan pengelolaan pakan. Oke, nah apa yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah tentang formulasi pakan dan pengolahan pakan buatan. Oke, nah ini sudah pernah dijelaskan ya, pakan itu terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Mana yang masuk makroprotein? Yang masuk makroprotein. Kemudian yang masuk mikronya apa? Vitamin dan mineral. Itu adalah protein, lemak, dan karbohidrat. Sedangkan yang untuk membangun metabolisme adalah vitamin dan mineral. Nah, kebutuhannya, bagaimana kebutuhannya? Sesuai dengan apa? Kebutuhannya sesuai dengan komoditas yang akan dibudidayakan. Oke, untuk jenis pakan. Jenis pakan ada pakan segar, kemudian ada pakan buatan atau pabrikan, serta pakan buatan formula sendiri. Apa yang membedakan? Pakan segar itu biasanya relatif murah namun mudah rusak. Kemudian kalau pakan buatan atau pabrikan, kelebihannya adalah mudah disimpan namun harga relatif mahal. Nah, sekarang berapa sih harga kisaran pakan yang kalian tahu? 18.000 per kilo, 18.000 per kilo. Tapi kemarin ada juga ya yang pakan buatan pabrikan Kerawang, STP kalau nggak salah, itu harganya kemarin saya cek di Delman itu harganya masih 11.000 dengan kandungan protein 28%. Nah, untuk harga itu disesuaikan dengan biasanya dengan bahan baku yang digunakan. Nah, kemudian apa aja syarat bahan pakan? Yang pertama, syarat bahan pakan ada 7 ya. Yang pertama adalah mengandung nilai nutrisi yang tinggi. Kemudian mudah diperoleh, mudah diolah, tidak mengandung racun atau anti nutrisi, serta harga murah dan terjangkau. Nah, kemudian diusahakan bukan bahan makanan pokok manusia, serta butirannya halus atau bisa dihaluskan. Nah, langkah proses pembuatan pakan yang pertama adalah dari pemilihan bahan bakunya yang akan digunakan. Kemudian proses pengolahan bahan bakunya. Nah, tadi kan ada ya bahan baku yang ada anti nutrisinya. Bagaimana cara pengolahannya? Bisa dikukus, bisa direbus seperti itu ya.
Kemudian setelah pemilihan bahan baku, kita lakukan formulasi pakan untuk yang pembuatan pakan mandiri ya. Kemudian ada persiapan pakan dan evaluasi. Nah, untuk pemilihan bahan baku, beberapa kriteria dalam pemilihan bahan baku untuk pakan budidaya. Yang pertama adalah dari kandungan nutrisinya. Kandungan nutrisi, kemudian ketersediaan, pencernaan, dan harga. Nah, kalau kandungan nutrisi berarti dilihat dari apa? Kandungan proteinnya, apanya lagi? Apa lagi kira-kira? Lemak. Ya, kemudian kalau ketersediaan, kenapa ketersediaan harus kita lihat dari pemilihan bahan baku? Karena belum tentu juga, misalkan bahan itu selalu tersedia sepanjang waktu ya, itu ya. Nah, pencernaan, kenapa harus tercerna? Karena kalau tidak tercerna, bagaimana tuh? Ya, tidak terserap tubuh. Nah, kemudian dari harga. Nah, kalau yang namanya pemilihan bahan baku, kita harus mencari harga yang relatif murah ya. Karena nanti kalau dari bahan bakunya aja udah mahal, pasti pakan yang akan kita buat itu harga jualnya pasti akan tinggi ya, mengikuti harga bahan baku. Oke, kemudian bahan baku pembuatan pakan. Ada bahan baku utama dan bahan baku alternatif. Bahan baku yang paling penting yaitu adalah tepung ikan. Kenapa? Karena merupakan sumber protein yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Kan ikan makan ikan. Kenapa juga? Karena di tepung ikan itu mengandung lisin, metionin, dan asam lemak. Nah, kalau lisin, metionin itu apa ya? Adalah asam amino. Oke. Kemudian ada bahan baku alternatif. Nah, alternatif itu merupakan substitusi, bukan pengganti ya. Kalau substitusi itu tetap menggunakan tepung ikan, tapi ada penambahan bahan yang lain, sehingga namanya itu adalah substitusi atau campuran tambahan. Oke. Nah, untuk bahan baku pelengkap, apa sih bahan baku pelengkap? Digunakan untuk melengkapi sehingga komposisi dan gizi lengkap. Contohnya di sini ada dedang, mengkatul, tepung kedelai. Ini sih banyak ya contoh yang digunakan. Kemudian ada bahan baku tambahan, digunakan agar pakan lebih berdaya guna. Contohnya menambah nilai gizi, memberi daya tarik, lebih awet. Oke, untuk kuis yang pertama nih, siapa yang bisa menjawab? Apa itu syarat bahan pembuatan pakan? Kan ada 7 tuh ya tadi ya syaratnya. Coba sebutkan apa aja sih syarat pembuatan pakan? Siapa yang bisa menjawab? Dijelaskan ya, pakan itu terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Mana yang masuk makroprotein? Yang masuk makroprotein adalah protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian yang masuk mikronya apa? Vitamin dan mineral. Nah, apa yang sumber energi itu adalah protein, lemak, dan karbohidrat. Sedangkan yang untuk membangun metabolisme adalah vitamin dan mineral. Nah, kebutuhannya, bagaimana kebutuhannya? Sesuai dengan apa? Kebutuhannya sesuai dengan komoditas yang akan diberikan. Oke, untuk jenis pakan. Jenis pakan ada pakan segar, kemudian ada pakan buatan atau pabrikan, serta pakan buatan formula sendiri. Apa yang membedakan? Pakan segar itu biasanya relatif murah, namun mudah rusak. Kemudian kalau pakan buatan atau pabrikan, kelebihannya adalah mudah disimpan, namun harga relatif mahal. Nah, sekarang berapa sih harga kisaran pakan yang kalian tahu? 18.000 Per kilo, 18.000 per kilo. Tapi kemarin ada juga ya yang pakan buatan pabrikan Kerawang, STP kalau nggak salah itu harganya kemarin saya cek di Hilman harganya masih 11.000 dengan kandungan protein 28%. Ya, untuk harga itu apa sih disesuaikan dengan biasanya dengan bahan baku yang digunakan. Nah, kemudian apa aja syarat bahan pakan? Yang pertama, syarat bahan pakan ada 7 ya. Yang pertama adalah mengandung nilai nutrisi yang tinggi.
makanan pokok manusia, serta butirannya halus atau bisa dihaluskan. Nah, langkah proses pembuatan pakan yang pertama adalah dari pemilihan bahan bakunya yang akan digunakan. Kemudian proses pengolahan bahan bakunya. Nah, tadi kan ada ya bahan baku yang ada anti nutrisinya. Bagaimana cara pengolahannya? Bisa dikukus, bisa direbus, seperti itu ya. Kemudian setelah pemilihan bahan baku, kita lakukan formulasi pakan. Jawabannya adalah kebutuhan nutrisi ikan. 2. Kebiasaan makan dan makan ikan. 3. Ketersediaan lokal. 4. Harga dan komposisi bahan. 5. Kemampuan organisme memanfaatkan bahan tersebut. 6. Bahan tambahan yang dibutuhkan. Dan 7. Tipe pakan yang diinginkan. Oke, ini ya, ada 7 ya, kurang lebih benar jawaban Fani ya. Iya kan Fani ya? Yang digunakan adalah hasil ini ya. Oke, hasil kebutuhan persentase bahan baku tepung ikan dan sepatu. Nah, langkah yang ketiga adalah membuktikan perolehan hasil perhitungan. Nama bahan yang kita gunakan kan ada 2, ada tepung ikan dan pegatul. Dengan kandungan proteinnya tepung ikan 62 dan pegatul 13,3. Jumlah bahan yang dibutuhkan. Nah, ini adalah perkalian kandungan protein dan jumlah bahan yang dibutuhkan. Nah, di sini apa nih? Jumlah protein yang kita inginkan tadi adalah sebesar 36%. Oke, langkah yang keempat adalah untuk kebutuhan setiap bahan baku, karena tadi kita ingin membuat 2 kg ya. Nah, yang 45,68 itu dari mana? Ini kan tadi ya perhitungan kita jumlah bahan baku yang dibutuhkan kan. Oke, dikali dengan 2000 gram. Karena 2 kilo sama dengan 2000 gram. Oke. Jadi total kebutuhan bahan baku yang banyak 2000 gram atau 2 kg. Itu ya. Nah, kemudian ada metode untuk sangkar lebih dari 2 bahan baku. Nah, ini adalah contoh soalnya. Akan membuat pakan ini dengan 30% sebanyak 3 kg menggunakan bahan baku. Kurang lebih sama ya. Nah, tapi di sini yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalian harus membedakan ya protein basal dan protein suplemen. Itu ya. Saya aja.
Demikianlah video saya dalam penyampaian pembelajaran mata kuliah Teknik Produksi dan Inovasi Pakan Buatan pada pokok bahasan metode formulasi pakan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.